Saudara, tensi antara Israel dan juga Hizbullah kelihatannya ini semakin tinggi karena memang ada beberapa statement terbaru yang disampaikan oleh pihak Israel, baik itu oleh juru bicara militer Israel Daniel Hagari maupun oleh Perdana Menteri Israel Netanyahu. Bahkan secara gamblang Netanyahu meminta warga Lebanon ini untuk mengungsi. Apakah ini tandanya akan ada serangan besar yang dilancarkan oleh Israel kepada Hizbullah? Kita akan diskusikan bersama dengan pengamat Timur Tengah, Mas Hasibullah Satrawi. Mas Satrawi, apa kabar, Mas? Sehat, Mas Reno. Baik, makasih Mas Satrawi. Kalau kita melihat dan juga mendengarkan statement yang disampaikan oleh Daniel Hagari yang bilang menuding begitu ya, Hizbullah ini menyimpan senjata mereka di rumah warga sipil, kemudian menjadikan warga sipil ini sebagai pagar hidup mereka. Tetapi di sisi lain, Mas, kalau kita mendengarkan statement ini atau narasi ini sama seperti yang digunakan pada saat masih perang dengan Hamas begitu. Bagaimana menurut Anda, Mas, soal hal ini? Ya, saya rasa mengikuti apa yang disampaikan oleh Hagari dan perkembangan terbaru dari serang menyerang di antara Israel dengan Hizbullah, maka saya memaknai dalam beberapa hal. Yang pertama, bahwa ini memang ditandai terjadinya eskalasi lebih lanjut di front antara Israel dengan Hizbullah. Bahkan saya mengatakan per 17 Oktober kemarin itu sebenarnya front resmi di antara Hizbullah dengan Israel itu sudah terjadi. Jadi kalau 7 Oktober itu awal perang di antara Hamas dengan Israel, tapi 17 Oktober 2024 justru itu adalah awal daripada front resmi. 2023, Mas, maksudnya, Mas? Ya, maksud saya 17 Oktober 7 2023. Oktober 2023 Oke. itu adalah awal front di antara Hamas dengan Israel, dan 17 Oktober 2024 itu adalah awal front resmi di antara Israel dengan Hizbullah. Karena kalau kita lihat eskalasinya itu memang terjadi pada awal pada tanggal 17 Oktober yang dimulai dengan serangan pager itu. Jadi itulah yang menjadi awal daripada front resmi di antara Hizbullah dengan Israel. Ini dalam pengamatan saya. Nah, Oktober atau September, Mas? Sorry, Mas, yang pager itu September ya? yang pager, sorry, September maksud saya. September ya? Oke, Benar. oke. Ya, September maksud saya. Jadi 7 Oktober 2023 itu adalah awal front Israel dengan Hamas. Hamas ya. Lalu kemudian 17 September itu adalah awal front di antara Hizbullah dengan Hamas, ya. Ada Hizbullah dengan Israel yang kita lihat sekarang. Nah, bagaimana dengan pernyataan Hagari seperti yang disampaikan oleh Mas Reno tadi? Saya melihat Israel juga belajar dari katakanlah kekurangan-kekurangan yang mereka dapatkan selama ini, terutama dalam perang dengan Hamas. Kekurangan apa? Saya melihat menilai perang Israel dengan Hamas selama ini itu dalam 3 indikator, dan hanya dalam 1 indikator Israel yang menang, yaitu perang fisik, di mana Israel menghancurkan bangunan-bangunan dan target-target yang itu justru bermasalah secara hukum. Nah, saya melihat justru dalam konteks itu, maka pernyataan Hagari itu bisa dimaknai dia tidak ingin kalah lagi dengan Hizbullah seperti dengan Hamas dalam konteks perang persepsi atau perang pembenaran. Karena itu dia memberikan pernyataan sejak awal eskalasi ini akan dimulai, bahwa ini kayak semacam perang membela diri lagi-lagi bagi Israel, terutama karena Hizbullah menggunakan perisai-perisai sipil atau bahkan rumah-rumah sipil sebagai benteng pertahanan. Bahkan itu dijadikan sebagai tempat untuk menaruh senjata-senjata berbahaya. Nah, itu kan sebenarnya sebuah persiapan awal yang disampaikan oleh Israel kepada masyarakat dunia, dan itu konteksnya bahwa ini adalah perang membela diri, dan Hizbullah melakukan sebuah serangan terlebih dahulu kepada Israel, karena itu mereka ingin melakukan sebuah serangan balik. Jadi sekali lagi saya memaknai pernyataan ini adalah dalam konteks persiapan atau kesiapsiagaan Israel untuk tidak terlalu kedodoran di level persepsi dan politik dunia, di mana dia dianggap melakukan sebuah serangan yang membabi buta tanpa pembenaran yang memadai seperti dilakukan kepada Hamas di Palestina. Begitu, Mas Reno. Ini yang juga menarik, Mas Satrawi, ketika Netanyahu juga bilang bahwa kepada warga Lebanon, Netanyahu bilang, kami tidak perang dengan Anda, tetapi kami perang dengan Hizbullah. Apakah ini artinya juga salah satu sebuah narasi yang coba dibangun sejak awal oleh Israel, just in case nanti kemudian tiba-tiba mengantisipasi yang tadi Anda bilang,
mengantisipasi stigma-stigma negatif yang muncul pada Israel? Iya, saya rasa memang situasinya beda. Walaupun ada keterkaitan di antara katakanlah Hizbullah Lebanon dan Hamas di Palestina. Karena seperti kita tahu, Hizbullah itu menjadi sebuah kekuatan tersendiri. Dia adalah negara dalam negara. Dia sifatnya milisi, tapi dia justru persenjataannya mungkin malah dikatakan sama atau mungkin lebih kuat atau mungkin sama dengan apa yang dimiliki oleh Lebanon sebagai sebuah negara. Dan Lebanon sendiri itu mempunyai background politik yang lagi-lagi berbeda dengan Hamas yang katakanlah bagi Barat mungkin Hamas secara umum itu katakanlah tidak terlalu dapat perhatian karena memang ada apa ada di tepi barat ya, ada Fatah di tepi barat, kemudian ada Hamas Mhm. di Gaza, tapi itu tidak akan sama seperti Lebanon secara umum yang menurut saya punya hubungan yang cukup erat dengan beberapa negara di barat, terutama di Eropa, dan itulah kita melihat kenapa di masa-masa awal eskalasi ini lalu kemudian memantik pernyataan cukup kuat termasuk dari Presiden Prancis bahwa Lebanon apa namanya tidak akan menjadi perang besar atau Lebanon akan tetap menjadi dalam perhatian dan kita ingin memastikan bahwa Lebanon akan tetap baik-baik saja ke depan. Nah, itu empati atau perhatian yang diberikan oleh minimal Prancis kepada Lebanon. Nah, ini situasi yang menurut saya agak berbeda dibanding dengan katakanlah perbandingannya Hamas dengan Hizbullah dalam konteks Palestina dan Lebanon. Nah, oleh karena itu saya melihat Mas Reno bahwa ya, di sisi lain memang kalau kita melihat di antara Netanyahu dengan tentaranya sendiri itu kan belakangan berada dalam konflik yang semakin mendalam. Malah sebelum ini terjadi itu apa namanya Menteri Pertahanan kemungkinan akan dilengsarkan oleh Netanyahu sebagai sebuah perbedaan-perbedaan pendapat di dalam mengelola atau memanajemen perang yang terjadi. Jadi saya melihat kalau ada pernyataan yang berbeda di antara apa namanya Netanyahu dan Hagari dalam konteks Ya. militer, maka sebenarnya itu bisa dipahami dalam konteks mungkin strategi yang berbeda yang ingin diterapkan oleh militer sendiri dan mungkin oleh Netanyahu sendiri. Tapi Yang ini kan akan membingungkan praktik di lapangannya juga, Mas Satrawi. Ketika Hagari bilang ini bukan perang, kami hanya mempertahankan atau menjaga keamanan perbatasan, tapi Netanyahu bilang ini perang, tapi dengan Hizbullah. Ini kan bisa juga memunculkan kebingungan prakteknya di lapangan di pihak Israel tentunya ya khususnya. Ya, sekarang kan yang terjadi sebenarnya sudah lebih daripada itu. Di krisis, sekali lagi krisis yang terjadi di antara elit Israel, terutama di antara Netanyahu dan katakanlah barisan militer, Menteri Pertahanan, dan beberapa menteri yang lain itu semakin hari semakin memuncak. Dan bisa jadi, Mas Reno, ini juga salah satu politik Netanyahu untuk bagaimana membuka front keluar agar friksi-friksi di dalam tidak semakin menajam. Jadi memang politik taut temautnya ini sangat kuat satu dengan yang lain gitu. Di satu sisi memang ada krisis di antara elit-elit Israel, terutama di antara Netanyahu dengan Menteri Pertahanan dalam beberapa isu, dan di sisi yang lain apa namanya Netanyahu menyadari bahwa ini juga bagian daripada yang dilakukan untuk setidaknya tidak semakin membuat di dalam makin terpecah gitu. Karena itu Oke. saya melihat apa yang dilakukan oleh Netanyahu itu kan sebenarnya terus melanggar dan tidak mengindahkan berbagai macam garis merah politik yang telah disampaikan oleh masyarakat internasional termasuk oleh Amerika Serikat. Nah, oleh karena itu saya ingin mengatakan di bagian akhir Mas Reno, kalau krisis Israel Lebanon ini terjadi, itu menunjukkan bahwa sistem hukum internasional atau bahkan mediasi yang dilakukan oleh Amerika dengan negara-negara pendukung lainnya itu tidak dihormati baik oleh lawan Amerika ataupun oleh kawannya. Siapa lawannya? Sudah pasti adalah Hizbullah dan kelompok-kelompok perlawanan yang selama ini memang berada di sisi yang berseberangan dengan Amerika dan kelompok-kelompoknya. Tapi upaya yang dilakukan oleh Amerika sendiri tidak dihormati bahkan oleh kawannya. Siapa itu? Yaitu Netanyahu yang selama Oke. ini jelas-jelas sudah disampaikan oleh Joe Biden untuk tidak melakukan eskalasi, tapi dengan berbagai macam pertimbangan dan ambisi politik yang dimiliki, Netanyahu tetap melakukan sebuah eskalasi dan front terbuka sekarang yang terjadi di antara Hizbullah dengan Israel itu menunjukkan bahwa upaya-upaya dunia itu tidak dihargai, termasuk upaya yang dilakukan oleh Amerika, tidak hanya oleh lawan-lawannya, tapi juga oleh kawannya sendiri. Oke, Mas Satrawi,
terakhir karena kita juga waktunya juga cukup terbatas di kesempatan kali ini. Kalau memang sudah ada serangan dari rudal dan dari Lebanon kemudian mengarah ke Israel, kemudian Netanyahu mengatakan bahwa meminta warga Lebanon untuk segera mengungsi karena mereka ingin melenyapkan persenjataan Hizbullah. Artinya, apakah dalam waktu dekat ini juga akan muncul sebuah eskalasi yang semakin tinggi, tensinya semakin panas suhunya? Saya tadi udah menyatakan sebenarnya fase itu sudah dimulai dari 17 September. Jadi akan berbeda situasi ke Itu depan. pemicunya atau puncaknya? Itu adalah pemicu. Jadi Pemicu. Puncaknya masih belum. puncaknya masih belum, karena saya Hmm. melihat Hizbullah sekali lagi berbeda dengan Hamas. Dalam berbagai macam perkiraan banyak ahli, termasuk Amerika sendiri, bahkan Israel Hmm. sendiri, itu mengakui bahwa kemampuan Hizbullah jauh berbeda dengan kemampuan Hamas. Nah, oleh karena itu berbagai macam berbagai macam persiapan dilakukan oleh Israel dan berbagai macam serangan balasan yang dilakukan oleh Hizbullah itu cukup menunjukkan perbedaan di antara Hizbullah dengan Hamas. Kalau selama hampir 1 tahun ini Israel belum mencapai dan mewujudkan target perang yang dilakukan dengan Hamas, maka saya lebih pesimis itu juga bisa diwujudkan dalam konteks Hizbullah. Karena sekali lagi Hizbullah mempunyai persenjataan, mempunyai kemampuan militer yang jauh lebih tinggi daripada yang dimiliki oleh Hamas, Mas Ren. Oke, baik. Mas Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah, terima kasih sudah berbagi waktu dan juga informasi analisisnya terkait dengan kondisi terkini antara konflik Israel dan juga Hizbullah. Terima kasih, Mas Satrawi. Selamat siang. Dan saudara, itu tadi ada diskusi kita terkait dengan kondisi terkini antara Israel dan juga Hizbullah, dan kita tadi seperti disampaikan di akhir tadi oleh Mas Satrawi, tanggal 17 September kemarin adalah trigger puncak eskalasi antara Israel dan juga Hizbullah. Kita masih menunggu kapan ini akan pecah karena memang sudah ada serangan balasan dari Hizbullah dan juga sudah ada warning dari Israel supaya warga Lebanon ini segera mengungsi. Kita nantikan perkembangan bagaimana dan kita akan jumpa di episode lainnya. Saudara, kita pamit. Salam SCTV.